Bagaimana mungkin Yesus mengutus Paulus Kisah lalu para Paulus Rasul disebut 13 nabi nomor palsu? 1. Nggak nyambung. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Nggak Paulus nyambung. disebut nabi. Hei, Kisah para Rasul 13 nomor 1. Paulus disebut nabi. Iya. Paulus disebut nabi di Kisah para Iya, Rasul 13. bagaimana mungkin? Dengar, gantian lah. Gantian Kamu dong. memasukkan Masa abang ucapan lagi saja ngomong? itu di dalam otakmu. Gantian dulu. Itu beratnya itu di situ. Karena ucapan saya tidak masuk di kepalamu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Itu Apa? logikal Apa? falasi. Itu logikal falasi. Kisah para Bagaimana Rasul mungkin 13 nomor Yesus 1 mengutus Paulus disebut nabi. Lalu Iya, bagaimana mungkin Ya, Kisah para Rasul Yesus 13 nomor mengutus 1. rasul lalu Yesus Paulus menjadi disebut palsu? nabi. Nggak nyambung kau. Tidak pernah Yesus mengutus Paulus, Nggak nyambung, tidak pernah. nggak nyambung. Tidak pernah Yesus mengutus Paulus, itu tidak Itu pernah. kan pendapatmu. Di mana Yesus mengutus Paulus? Itu Di mana? kan pendapat. Di mana? Di mana? Di mana? Tunjukkan dalilnya Yesus mengutus Paulus di mana? Nangis. Ngarang aja kau. Ini nabinya Kristen ini. Di mana dalilnya? Ceritanya? Di Kau mana mengatakan, dalilnya? dengar. Kau logikal falasi. Di mana dalilnya Yesus Kamu logikal falasi. mengutus Bagaimana Paulus kamu itu mengatakan dalilnya di mana? Ya dong. Yesus mengutus 12 muridnya. Matius 10 nomor Aku 5 nomor 6. menerima, dengar dulu. Oke, kau dulu ngomong. Oke, dengarkan. Kau dulu Yesus Kau dulu mengutus ngomong. muridnya. Silakan. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan dibantah-bantah, silakan. Oke. Yesus melarang murid-muridnya untuk ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus memilih ke-12 muridnya. Yohanes 6 nomor 70. Oke? Nah, sekarang permasalahannya, Paulus tidak pernah diutus oleh Yesus. Paulus sendiri yang ngaku-ngaku. Paulus yang mengaku didatangi Kristus pada saat dia ke padang gurun Damsyik. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa yang datang kepada murid Yesus abad pertama? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Yang datang setelah Yesus siapa, Juma? Paulus. Kan Paulus. yang datang setelah Yesus. Apakah Setelah Yesus, Paulus. Apakah yang datang Apakah yang datang Kok abad ke-7, Yesus? Kenapa larinya ke abad ke-7? Nabi Muhammad datang tidak Itulah memakai setelah nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Nama Yesus Tuhan kan Kristus. dipakainya kan? Apakah Betul nggak? apakah Nabi Muhammad memakai nama Yesus Kristus? Tidak. Yang Nggak memakai nama Yesus Nggak nyambung. Kristus Inilah adalah yang kalian- Paulus. Inilah yang kalian bilang bukan. Kamu yang tidak nyambung, Cak Ayu. Kamu yang tidak nyambung. Penyesat itu datang, Gimana sih kau? memakai nama Sudah Yesus. saya jelaskan tadi. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Apakah Nabi Muhammad memakai nama Yesus? Setelah Yesus. Siapa yang datang setelah Yesus? Itu aja. Yang datang setelah Yesus Penyesat itu kepada datang murid setelah Yesus. Yesus. Yang datang kepada murid Penyesat Yesus. itu datang setelah Yesus. Ya, Paulus lah itu. Siapa lagi? Kalau bukan Paulus. Memakai Makanya nama kamu Yesus. jangan obok-obok Alkitab. Kamu nggak ngerti. Ya, Ngerti mulai kamu. ngaco. Jangan obok-obok. Di sini saya disuruh bertanya, sekarang jangan diobok-obok. Saya belum apa-apa ini. Ngarang Masih aja standar, kamu. masih level dasar ini saya training kamu. Jadi murid Yesus itu didatangi oleh Paulus. Oleh perdana. Paulus mendatangi murid Siapa yang datang? Yesus Saya tanya dengan kamu, berkata, setelah Yesus siapa yang datang? Paulus, Jawab. Paulus. Jawab. Macet. Paulus, Macet, kamu kuping kan? ngomong berfungsi enggak? Berfungsi enggak? Yang datang setelah Yesus, Setelah dan Yesus siapa yang datang? datang kepada murid Macet. Yesus. Macet. Datang kepada murid Yesus siapa? Paulus atau Nabi Muhammad? Apakah kamu berpikir murid Yang Yesus datang hidup setelah sampai Yesus abad siapa? ke-7? Paulus itu diutus Paulus. Yesus. Bagaimana dia Di mana? mengutus Di Yesus? mana? Palsu. Di mana Nggak nyambung. Yesus mengutus Nggak Paulus? Di mana nyambung, dalilnya? nggak nyambung. Di mana dalilnya Yesus mengutus Paulus itu di mana? Teman-teman yang di bawah, siapa yang datang setelah Yesus? Iya Paulus Teman-teman, lah. siapa yang Siapa datang lagi? setelah Yesus, teman-teman? Kok budak, Paulus Paulus. diutus Yesus, bukan datang setelah Yesus. Di mana Yesus mengutus Paulus? Di mana? Di mana Nah, Yesus kau. mengutus Paulus? Yang datang setelah Yesus siapa? Mana dalilnya? Nih dalilnya. Mana dalilnya? Mana Kisah dalilnya? para Rasul 26 buka ayatnya ya. Kisah para Rasul itu ditulis oleh Lukas di tahun 60-an.
Yesus datang mengajar di tahun 30-an, toyol. Malah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat Ini yang datang kepada kenapa dia kamu, ini ya? yang datang kepada murid Yesus, yang mendengarkan Minta nasihat dalil, kan? Yesus. Pertanyaan Dikasih saya, dalil, pertanyaan nggak terima. saya, Hanso, dengarkan Hanso, dengarkan. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus abad pertama membawa-bawa nama Yesus? Saya bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, ketika saya ke Damsik loh. Itu siapa? Itu siapa? Siapa itu? Dan pengikutnya Kenapa bernama framing Kristen itu Paulus siapa? Itu nabi palsu. Yang nabi palsu itu siapa? Saya tidak berbicara mengenai nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu, kau bisa lihat pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai Oke. nama Yesus, bermujizat pakai Ciri-ciri nama nabi Yesus. palsu. Itu Ciri-ciri nabi tanda-tanda palsu dari nabi menurut palsu Alkitab pengikutnya. siapa? Oke. Paulus, Berani Paulus nggak? siapa lagi? Paulus, siapa lagi kalau bukan Paulus? Baca Matius 7, Hanso, Matius 7. Ciri-ciri dari nabi palsu itu bisa kau lihat dari buahnya. Apa buahnya? Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu di mana buah itu? Di Islam atau di Kristen? Ya di Kristen lah, Hanso. Lucu main. Ya lucu, Tertib kamu lah, yang Juma. lucu. Kamu yang Kamu lucu. dari dulu begitu Begini, aja. Hanso, karena si nabimu ini sudah keok dari tadi. Saya tanya samamu nih. Di dalam nasihat Yesus di Bukit Zaitun, muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit." Kau yang enggak Diam. Di mana kau mengatakan? Diam. Dengar. Kau sudah keok, ngapain dengar, kau ngomong? bilang, Nanti saya arahkan lagi ke kamu. Bisa nggak gantian ngomong? Masa kau aja ngomong? Dengar. Kau bilang dia nabi palsu, sementara dia diutus Yesus. Nggak nyambung. Di mana Yesus Yang nggak mengutus? diutus Yesus itulah Di nabi palsu. mana Yesus Betul nggak? mengutus? Jangan Otakmu, pengakuan Paulus. Itu otakmu pakai. Jangan Otakmu pengakuan murid pakai. Paulus, pengakuan Yesusnya. Sebagaimana Yohanes Kok jangan 60, pengakuan 6, nomor Paulus? 70. Nah. Yesus berkata, bukankah aku yang mengutus engkau yang Sama. 12? Itu baru pengakuan Kebalikannya saya Yesus. tanya, Sekarang pengakuan Yesus di dia mana mengutus Paulus itu di nabimu mana? diutus? Ayo. Kalau bukan pengakuannya, Kenapa lari di ke mana nabimu nabiku? diutus? Kalau bukan Kenapa pengakuannya lari ke sama kan? nabiku? Kalau kau sudah keok, bilang aja keok. enggak? Di mana Kan Yesus itu kan- mengutus Paulus? Kan itu kan pengakuan sebentar dulu. Di mana Kau pengakuan? kan bilang- Di mana pengakuan Kau kan Yesus bilang di mana Yesus mengutus Paulus? Kalau aku balik Ya, di mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana Kisah dalilnya? Rasul 9 ayat 15. Itu pengakuan Baca. Lukas. Itu pengakuan Lukas. Itu pengakuan Lukas. Lukas itu asisten Paulus. Buktikan. Itu asisten Paulus. Sekarang Yesus Itu kan mengenal makanya Lukas dia enggak? diutus. Tidak. Lukas menulis hanya untuk Buktikan. Theophilus, bukan Nggak untuk nyambung. siapa-siapa. Nggak Sekarang nyambung. yang saya minta pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus tentang aja pengutusannya kau ngarang. kepada Paulus ada Di nggak? tempat lain kau bisa Tidak ngarang, di sini ada. kau nggak bisa ngarang. Tidak ada. Itu cuman Nah. karangan Lukas. Buktikan Ketika sama dia saya menuju ke apa yang Damsik. kau tanyakan. Buktikan sama saya. Justru ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, Sementara, itulah tanda bahwa dengar. dialah Juma. penyesat itu. Juma, yang mengaku-ngaku dia abad ke-7 itu Juma, justru dia nggak pernah dengan siapa yang mengutusnya. Kalau Tidak Paulus ada bertemu dengan Yesus yang berkata. mengutusnya, perjalanan ke Tidak Damsik, ada Yesus berkata perjalanan ke Damsik, bahwa Paulus penyesat itu berjumpa bernama Nabi dengan Muhammad. Yang mengutusnya. Penyesat itu bernama Nabi Muhammad itu tidak ada. Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Justru dia tidak Kata Yesus, berjumpa dengan yang kata mengutusnya. Yesus penyesat itu bernama Yesus Kristus. Tidak bernama Jadi Nabi kamu Muhammad. nggak nyambung Juma, kamu nggak nyambung ketika kamu Waspadalah mengatakan, agar dengar kamu dulu, Juma. jangan. Dia mengutus Paulus. Dengar. Dia mengutus Paulus, tetapi kamu mengatakan Yesus yang berkata diutusnya kepada itu palsu. muridnya. Kan lucu kamu. Yesus berkata kepada muridnya, Masa utusan waspadalah Yesus kepada penyesat Nabi palsu? yang datang Ngarang kepadamu, kau. memakai namaku dan berkata, Ngarang akulah kau. Kristus. Yang datang memakai nama Yesus Kristus itu sembahannya Iya, Kristen. Iya, memakai nama Tuhan kan? Kami, Iya, memakai nama Tuhan, kan? kami Iya, tidak yang memakai datang- nama yang Yesus datang Kristus. Kemudian itu siapa? Kristen menyembah Yesus Kristus Dia yang palsu. Dia Tuhan kan? Iya, itulah kau Iya, karena dia kau sudah Tuhan, kan? disesatkan. Yesus Ya ketika udah, datang di siapa yang tengah-tengah datang Bani memakai Israel, nama dia Tuhan? bukan Tuhan.
Yesus ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan dia utusan. gimana kau? Itu Yang kan menjadi Tuhan tafsiranmu. itu yang keluar dari Itu kan kubur. tafsiranmu, bro. Yang keluar dari kubur itulah yang ingin Itu kan dituhankan, yaitu tafsiranmu. iblis dalam nama Yesus. Yesus yang mengatakan, dituhankan, makanya, bro, waspadalah kepada jangan kau iblis yang datang mengobok-obok. kepadamu, Iya. memakai namaku dan Di sini kau berkata kena akulah batunya, kan? Kristus. Ah, Berarti di sini kau iblis kena datang batunya. Jumpa memakai kau. nama Yesus Jumpa kau dengan Kristus. aslinya. Hari ini siapa yang menyembah Jumpa kau iblis dengan dalam nama aslinya di Yesus sini, kan? Kristus? Ya, Karisten. Kau nggak ada apa-apa. Juma. Karisten Gantian, Juma. Aduh. menyembah Kamu. iblis dalam Jumpa nama kau Yesus dengan Kristus. aslinya. Nggak tertib dia ini ya. Begitu. Sebentar dulu, Bang Hanso, sebentar. Oke, jadi nama penyesat. Nanti dibilang dia kena Host. keroyok, turun dia nanti. Aku Host. dikeroyok, turunlah aku. Host, dengarkan saya. Nabinya Sebentar, Kristen, Bang dengarkan Hanso. saya. Nanti dia Dengarkan saya. ngaku-ngaku dikeroyok dia di sini. Habis ini kau Nangis ngomong, nanti habis ini dia kau turun. ngomong. Aku Habis ini kau dikeroyok. ngomong. Lebar Aku kali mulutmu. dikeroyok. Aku harus turun. Nabinya Kristen, Aku dengarkan. dikeroyok di Habis ini room kau ngomong. Oden. Habis ini Dia kau ngomong. pikir sama dengan roomnya. Kalau di roommu, Kata Yesus, kalau di roommu kau dikeroyok, kepada kau Bani ngeroyok. Israel. Kalau di sini kau tidak dikeroyok. Kata Yesus Nabi kepada Bani 28 ini Israel, berintegritas, waspadalah agar bermoral. kamu jangan disesatkan, Kau. sebab akan datang Kena banyak batunya penyesat kau di sini. dengan memakai nama Ngarang dia. Yesus dan berkata Sudah akulah Kristus. dijawab Berarti mutar-mutar. berarti Nggak ada penyesat lagi narasi. itu menurut Kena Yesus kau di sini. memakai nama Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus penyesat ini banyak menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa di dunia ini yang menyembah Yesus Kristus setelah Yesus? Islam atau Kristen? Itu aja. Silakan. Iblis datang Ya. dengan memakai nama Yesus Kristus. Siapa penyembah iblis dalam nama Yesus Kristus? Silakan. Jawab. Belum juga. Sudah? Bisa saya ngomong? Pasti nggak nyambung. Oke, dengar ya. Ya begini, komal-komal RT 6 juga usahakan tertib. Ini baru tertib. Perhatikan, komal inilah yang tertib. Kalau di komal kalian ngoceh tak jelas. Dengar ya. untuk Bahas dijelaskan komas, tadi, teman-teman. tapi dengar. Iya, di komalmu nggak ada yang tertib. Kalian menghujat, memframing, kalian turunkan. Bahas komal. Belajar kok di sini. Bukannya menjawab Cuma lihat pertanyaan komal saya. ke saya. Saya bilang diam-diam kan. Coba kawan-kawanmu, bisa nggak kau tertibkan kawan-kawanmu? Kau Malah dianggap orang begitu. jadi guru. Jadilah kau teladan di sana. Malah curhat. Iya, biar kau tahu. Ini kau naik ke komal ini, kau belajar Malah- di sini. Tengok, tertib kan? Di komalmu. Malah- Saya pernah naik ke komalmu. Ya, nggak Apa sempat ini, saya teman-teman? ngomong, tongkatnya besar-besar. Tongkatnya Apa ini, besar-besar. teman-teman? Ya, biar kau Apa tahu. ini, teman-teman? Nah, biar apa ini teman-teman? Framing kau. Nah, biar kau jawab. Nah, dia nggak tertib. Dia sendiri nggak tertib. Tengok itu. Dia sendiri nggak tertib di komal saya. Saya yang punya komal, dia lebih banyak bicara. Itulah congornya ini. Lihat. Jadi sebelum kau mengajar, kau asah dulu akal sehatmu, kau asah dulu moralmu. Kau di rumah orang kau kejang-kejang. Bisa saya ngomong? Dari tadi kau saja yang ngomong. Kau bertanya di sini, bukan kau menggurui di sini. Saya guru orang Kristen, bukan kau. Kau bertanya, dengarkan. Tadi sudah saya katakan siapa yang datang setelah Yesus. Itu jawab, saya tidak menuduh siapa-siapa. Tetapi yang setelah Yesus itulah yang nabi palsu, yang dikatakan pengajar palsu. Karena dikatakan di luar Israel itu adalah berhala-berhala. Itu kitab kami mengatakan begitu. Kau tidak bisa ganggu itu. Di luar Tuhan orang Israel itu berhala. Itu kata kitab kami. Tuhannya Paulus itu Tuhanmu Tuhan orang dong. Israel. Tuhanmu dong. Lah, Tuhanmu gimana dong sih kau itu? di luar Tuhannya orang Israel. Ya Tuhanmu. Siapa lagi? Ngarang kau. Kamu Itu tidak Paulus menjelaskan Israel apa-apa. tidak. Hei, Itu nabinya Israel Kristen. tidak. Kamu tidak menjelaskan apa-apa. Itu kan framingmu. Itu kan framingmu karena kau Iblis sudah berusaha. datang menyamar menjadi Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Ngarang aja kau. ketika iblis menyamar menjadi Yesus Kristus, siapa orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya. Benar. Makanya Juma, kamu ngerti di luar orang Israel itu dikatakan itu berhala. Itu kata kitab kami ya. Bukan ada di sana bias ya. Itu kalau kamu tidak setuju itu urusanmu.
Jadi Per- Paulus saya itu ulang. diutus oleh Ini ketiga kalinya. Ini Yesus. ketiga kalinya saya Yesus bertanya. itu kan orang Israel. Kalau kamu tidak sanggup, kemudian ini saya akan mau cari, kabur dia karena saya nggak cari nyambung. Kristen yang lain. Pertanyaan saya apa? Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Tidak akulah sambung. Kristus. Saya diakui Iblis nabi di sini, yang nabi menyesatkan 28 ini, dengan nabi memakai 28 namaku ini ini diakui. akan menyesatkan banyak Paham orang. kau? Pertanyaan saya, tidak berhasil ada tidak orang Kristen, apalagi iblis yang memakai Tritunggal, nama Yesus sanggup Kristus melawan untuk saya? menyesatkan Nabi banyak 28 orang? ini, bro. Itu loh pertanyaan Tahu nggak saya. kau? Itu pertanyaan saya. Kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan Berhasil. iblis dalam nama Yesus Berhasil. Kristus itu? Siapa Iya. penyembah Yesus Kristus hari ini di dunia ini? Sementara yang harus disembah itu pencipta alam semesta, yang Yesus anak Maria juga sembah. Sudah saya jawab Bukan ya, malah pokoknya menyembah sudah kepada saya jawab. Yesus Kristus yang adalah Masalah iblis. jawaban itu tidak memuaskan kau. Ini itu pertanyaan urusan saya kau. ulang sudah 3 kali. Silakan kau jawab. Gitu ya. Jadi kau jangan putar-putar ayat. Saya tidak putar-putar. Sudah, saya enggak. Saya tidak putar. Sudah jawab. Kau yang mengulang. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Apa Kau jawabanmu? sebentar dulu Bang. Larinya ke Sebentar, abad Bang ke-7 Des. katanya. Abad ke-7 Sebentar, Bang tidak Des. ada sana, tidak ada iblis di sana Sudah, menyamar sudah, Yesus sudah, Kristus. sudah. Nabi Muhammad mengajarkan Islam tidak memakai nama Yesus Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, iblis yang memakai nama Yesus Kristus, apakah berhasil menyesatkan banyak orang? Nah, kalau berhasil, mana banyak orang yang menyembah kepada iblis dalam nama Yesus Kristus sekarang ini? Siapa yang menyembah Yesus Oke, Kristus saya sekarang ini? Oke. Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen? Jujur.